Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah akuntansi Bank 2 di pertemuan ke-7. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai giro valuta asing. Baik. Seperti sudah kita pelajari di akuntansi Bank 1 bahwa apa itu giro? Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu atau menggunakan alat tertentu, cara tertentu. Nah, untuk giro valuta asing berbeda dengan giro rupiah, di mana giro valuta asing ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, di mana resikonya lebih tinggi dari giro rupiah, lalu hanya terbatas dalam valuta tertentu seperti USD, dolar Singapura, euro, dolar Hong Kong, yen Jepang. Dan tiap bank juga memiliki stok yang berbeda-beda. Ada bank yang menyediakan USD, SGD, euro, tapi mungkin ada bank yang hanya menyediakan USD dan euro saja. Lalu untuk setoran awal masing-masing giro falas juga berbeda-beda. Ada bank yang menerapkan setoran awal untuk USD itu 500 USD, untuk yang Jepang misalnya 1000 USD, dan bank lain juga menerapkan aturan yang berbeda. Tidak diberikan buku cek atau bilet giro, tapi nanti bisa diberikan yang namanya LOA, Letter of Authorization, sebagai sarana untuk penarikannya di beberapa bank tertentu ya. Lalu pemilik giro falas biasanya memiliki giro rupiah juga. Penarikan penyetoran bisa menggunakan rupiah atau valuta asing lainnya. Penarikan dapat dilakukan dengan pemindah bukuan menggunakan LOA. Nah, apa itu LOA? LOA adalah surat perintah penarikan. Ya. Nah, biasanya ini kayak bentuknya seperti cek, tapi ada tulisan di atasnya itu Letter of Authorization atau LOA. Nah, LOA ini pun hanya bisa dicairkan oleh si pemilik rekening. Nah, ditandatangani oleh si pemilik rekening. Nah, bisa dicairkan oleh orang lain tapi dengan surat kuasa. Surat kuasanya bisa meminta ke bank dan ditandatangani di atas materai, ya. Lalu selain itu giro valuta asing juga ada batas maksimum dalam penarikannya. Nah, untuk pembukaan giro falas sama dengan giro rupiah pada umumnya, di mana calon nasabah mengisi aplikasi permohonan pembukaan rekening giro valuta asing. Lalu ada tanda tangan basah biasanya. Nasabah perorangan mengampilkan fotokopi KTP dan KK, sementara untuk badan usaha melampirkan KTP pengurus, NPWP, akta perusahaan, SIUP dan sebagainya. Lalu setelah disetujui akan diberikan nomor nasabah dan nomor rekening gironya, dan nasabah silakan menyetorkan setoran awalnya. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini kita akan membahas yang namanya penyetoran giro falas, lalu penarikan giro falas, dan penutupan giro falas. Kita mulai dari penyetoran giro falas. Contoh, tanggal 10 Juli 2012, PT Maju Bersama nasabah giro di BRI Cabang Jatinegara bermaksud membuka rekening giro falas dalam USD dengan setoran sebanyak 10.000 USD. Kurs yang berlaku pada tanggal tersebut, kurs belinya 9.000, kurs jualnya 10.000. Nah, penyetoran ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Kita bahas satu persatu. Misalnya cara pertama adalah setoran tunai dengan rupiah. Nah, setoran ke rekening giro USD ini misalnya dengan valuta rupiah, berarti kalau si nasabah ingin membuka 1.000 dolar ya USD giro, maka berapa rupiah yang harus dia setorkan ke bank. Ya, kita berarti asumsinya bank kita, posisi kita adalah sebagai bank. Kita akan membuat pembukuan dari sisi bank. Maka kita akan menjual yang namanya USD ke nasabah sebanyak 10.000. Nah, maka akan menggunakan kurs jual. Berapa kurs jualnya? Kurs jual itu 10.000. Berarti 10.000 rupiah kali 10.000 kurs jual sama dengan 100 juta. Berarti uang yang harus disetorkan ke nasabah ke bank oleh nasabah adalah 100 juta.
Jurnalnya, jika setorannya tunai dengan rupiah, maka jurnal yang dibuat oleh bank, kas rupiahnya bertambah 100 juta. Nah, kreditnya jual beli devisa umum. Nah, ini akun ini adalah akun perantara. Tidak mutlak karena tiap bank berbeda-beda penggunaan akunnya perantaranya. Ada yang menggunakan akun perantara jual beli devisa umum, ada yang menggunakan RPV. Ya, tapi lebih familiar mungkin kita dengan sering kita pakai adalah RPV, rekening perantara valuta asing. Boleh diganti dengan RPV, akun jual beli devisa umum ini untuk memudahkan. Nah, berarti jurnalnya kas rupiah 100 juta, kalau mau diganti dengan RPV berarti rekening perantara bukan valuta IDR ya, valutanya rupiah 100 juta. Nah, karena ini bersifat tunai, asumsinya misalnya setiap ini kan adalah dilakukan transaksi ini di kantor cabang, tidak langsung ke pusat. Nah, asumsinya misalnya kantor cabang tidak memiliki ketersediaan stok USD-nya, maka dia bisa mengambil dulu ke kantor pusatnya. Nah, jurnalnya adalah RAK kantor pusat 10.000, rekening devisa umum. Nah, rekening devisa umum ini pun bisa diganti dengan RPV USD sebanyak 10.000. Lalu jurnal berikutnya baru setelah itu pemindah bukuan ke rekening giro valuta asingnya. Nah, berarti setelah tadi kita mengambil stok valuta asing dari kantor pusat, maka sekarang baru kita memulai membuka yang namanya rekening giro USD miliknya PT Maju. Jurnalnya adalah rekening devisa umum atau boleh diganti RPV USD 10.000 pada rekening giro USD PT Maju 10.000. Ya. Jadi asumsinya jika cabang tidak memiliki ketersediaan USD. Atau biasanya Bu boleh gak dilakukan secara langsung? Nah, boleh ya. Jurnal ini tidak mutlak. Ada bank yang membuat jurnal ini ya, tapi ada juga bank yang tidak mencatat penjurnalan ini. Jadi bisa langsung kas rupiah 100 juta pada RPV IDR 100 juta. Lalu jurnal keduanya adalah RPV USD 10.000 pada giro valuta asing atau giro USD PT Maju 10.000. Jadi jurnal ini tidak ada tapi langsung ke jurnal ini. Boleh seperti itu. Nah, transaksi kedua misalnya jika setoran tunainya dalam valuta dolar. Jadi si PT Maju ingin membuka giro dalam USD sebanyak 10.000 dan dia setorannya dalam dolar. Maka jurnalnya langsung berarti bank kita akan memperoleh kas dalam bentuk USD sebanyak 10.000, langsung kita catat masukkan ke rekening giro USD PT Maju 10.000. Ini kurang dicatat PT Majunya ya, boleh ditambahkan. Itu kalau setorannya tunai dalam dolar. Nah, biasanya ada pula bank yang mencatatnya ketika dia menerima transaksi tunai dalam dolar ya, artinya menerima kas dalam bentuk dolar tunai. Ada bank yang mencatatnya dolar ini dilimpahkan langsung ke kantor pusatnya. Jadi RAK kantor pusat 10.000 pada rekening uang kertas asing atau rekening UK 10.000. Ya, ini pun tentatif ya. Artinya bisa tidak mutlak, tergantung dari sistem pencatatan masing-masing banknya. Ya. Nah, lalu yang ketiga adalah setoran yang berasal dari pemindah bukuan rekening giro rupiah. Jadi si PT Maju membuka giro USD 10.000 dengan cara memindah bukukan dari giro rupiahnya. Tadi kalau dikonversi berapa yang harus setorkan oleh PT Maju adalah sebanyak 100 juta. Maka berarti dari rekening giro rupiahnya akan didebet sebanyak 100 juta. Jurnalnya berarti rekening giro rupiah PT Maju di debit 100 juta pada jual beli devisa umum atau RPV IDR sebanyak 100 juta. Nah, tadi sama seperti tadi, ini pun tidak mutlak, tergantung sistem pencatatan masing-masing bank, boleh dicatat seperti ini. RAK kantor pusat pada rekening devisa umum untuk pembelian falas jika cabang tidak memiliki ketersediaan stok USD pada RPV USD atau langsung ke jurnal ini.
rekening devisa umum atau RPV USD 10.000 pada rekening USD PT Maju 10.000. Ya. Berikutnya adalah transaksi pemindah bukuan dari tabungan valuta USD. Jadi PT Maju membuka giro falas USD dengan cara pemindah bukuan dari tabungannya, dari tabungan USD-nya. Nah, berarti langsung kita debitkan rekening tabungan USD PT Maju sebanyak 10.000 untuk dimasukkan ke giro USD PT Maju. Jadi langsung ya. Jadi hanya pemindah bukuan saja. Tidak ada mengakibatkan transaksi tunai atau mengakibatkan transaksi falas keluar atau masuk. Nah, berikutnya adalah jika setorannya dengan clearing. Misalnya, PT Maju menyerahkan selembar cek atau biliat giro dari bank lain dalam bentuk rupiah. Maka ini harus dikliringkan terlebih dahulu. Jadi transaksi clearingnya harus diselesaikan dulu. Jadi kita buat jurnal clearingnya, yaitu rekening giro BI pada warkat clearing sebanyak 100 juta dan warkat clearing pada giro rupiah PT Maju. Nah, karena ini clearing, maka tidak bisa langsung masuk ke giro rupiahnya PT Maju, giro falasnya PT Maju, tapi harus masuk dulu ke giro rupiahnya PT Maju. Baru setelah itu kita debitkan giro rupiahnya PT Maju untuk dipindahkan ke giro falasnya. Berarti rekening giro PT Majunya kita kurangin dulu, debitkan RPV ya. RPV IDR atau jual beli devisa umum 100 juta. Baru setelah itu kita terbitkan rekening giro USD-nya. RPV USD atau rekening devisa umum 10.000 pada rekening giro USD PT Maju 10.000. Ya. Nah, itu adalah penyetoran giro falas. Nah, sekarang penarikan giro falas sama dengan penyetoran. Penarikan dapat dilakukan dengan mata uang asing sesuai dengan valuta gironya, rekening gironya. Bisa juga dengan rupiah atau dengan valuta asing lainnya jika bank memiliki ketersediaan stok valuta asing yang dimaksud. Jadi lihat juga jika mau penarikannya dengan valuta asing lain, apakah bank tersebut memiliki stoknya atau tidak. Nah, contoh masih sama kelanjutan dari kasus yang tadi. PT Maju menarik dari giro falasnya sebanyak 5.000. Nah, penarikan ini pun bisa berbagai macam cara. Yang pertama, transaksi penarikan tunai dari giro USD. Nah, ini transaksi penarikannya tunai. Maka kita harus kurangin dulu giro USD-nya PT Maju karena diambil sebanyak 5.000. Berarti rekening giro USD PT Maju di debit sebanyak 5.000. Karena diambil tunai maka munculnya adalah kas USD 5.000 berkurang kasnya bank ya. Nah, karena ini adalah transaksi tunai, maka biasanya akan, karena tadi di awal penyetoran stok yang falas kita sudah kita limpahkan ke kantor pusat, maka ketika terjadi penarikan maka kita harus mengambil stok kita yang ada di kantor pusat dulu ya. Jadi ketika mau memberikan kas USD kepada PT Maju, kita juga membuat jurnal tambahan yang berhubungan dengan kantor pusat, yaitu rekening uang kertas asing USD 5.000 pada RAK kantor pusat 5.000. Nah, transaksi kedua jika penarikannya dari giro USD itu dengan rupiah. Contoh, rekening giro USD berarti kita ambil giro USD-nya itu berkurang 5.000 di debit. Lalu pada rekening devisa umum atau RPV USD 5.000. Karena dia penarikannya mintanya dengan rupiah, maka kita harus konversi dulu. 5.000 itu setara dengan berapa rupiah. Nah, karena si pemilik USD itu PT Maju dan ingin ditarik, maka kita sebagai bank berarti akan membeli USD dari tangannya PT Maju. Berarti kita pakai kurs beli. Kurs beli tadi diasumsikan 9.000, berarti 5.000 dikali 9.000 45 juta. Berarti jurnalnya jual beli devisa umum atau boleh diganti RPV IDR 45 juta pada kas rupiah 45 juta karena PT Maju mau diambil secara tunai rupiah. Oke. Nah, berikutnya adalah transaksi penarikan giro USD
Ya, jadi dia narik giro USD tapi hasilnya minta dikeliringkan, ya, ditransfer ke bank lain, dikeliringkan. Contoh, berarti kita kurangin dulu giro USD-nya. Rekening giro USD PT Maju berkurang 5.000 pada RPV USD atau rekening devisa umum USD 5.000. Nah, baru setelah itu kita pindahkan ke dalam giro rupiahnya dulu karena mau kita clearingkan. Karena clearing itu tidak bisa harus clearing di secara nasional itu harus dalam mata uang rupiah. Maka kita masukkan dulu ke giro rupiahnya RPV IDR 45 juta. Tadi dikonversi 5.000 itu setara dengan berapa rupiah? 45 juta. Masuk ke giro rupiahnya PT Maju bertambah 45 juta. Baru kita clearingkan. Nah, berarti kalau kita clearingkan rekening giro rupiahnya PT Maju di debit 45 juta pada giro BI 45 juta. Lalu dengan pemindah bukuan ke rekening giro rupiah. Rekening giro USD-nya diambil dulu 5.000 pada RPV USD 5.000. Nah, kita konversi lagi ke rupiah setara dengan 45 juta karena dia mau dipindahkan ke rekening giro rupiah. Nah, setelah itu baru jual beli devisa umum atau RPV IDR 45 juta. Nah, masuk atau dipindah bukukan ke rekening giro rupiahnya PT Maju sebanyak 45 juta. Itu penarikannya minta dipindah bukukan ke giro rupiah. Nah, lalu sekarang adalah akuntansi penutupan giro. Nah, prosedur penutupan rekening giro falas itu bagaimana? Seperti biasa, mengisi aplikasi permohonan penutupan, menunjukkan kartu identitas. Apabila si pemilik rekeningnya meninggal dunia, maka ahli waris mengajukan permohonan penutupan rekening disertai dengan bukti surat keterangan waris dan keterangan pemilik rekening telah meninggal dunia. Lalu menerima kembali saldo setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Contoh, 20 Juli Tuan Sudaryanto nasabah giro falas ini menutup rekeningnya. Nah, data saldonya itu tersisa 40.000 USD dan jasa giro pertanggal penutupan yang masih menjadi haknya Tuan Sudaryanto itu masih ada 200 USD. Pajak yang dikenakan sebanyak 20%, biaya administrasi penutupan rekening itu 10 USD. Nah, jadi sebelum diambil atau ditutup, saldonya Sudaryanto ini ditambahkan dulu dengan jasa gironya sebanyak 200 USD. Baru dikenakan biaya administrasi serta dipotong pajak. Nanti akan terima bersihnya berapa sih Tuan Sudaryanto ini. Nah, kita catat dulu jurnal pembayaran jasa gironya. Si Sudaryanto mendapatkan jasa giro, berarti bank akan mencatatnya sebagai beban bunga jasa giro tadi sebanyak 200. Masuk dulu 200 itu ke dalam rekening giro Tuan Sudaryanto setelah dikurangi dengan pajak. Pajak dikenakan 20%, ya. Berarti 40. Maka yang masuk ke rekening giro USD-nya bersihnya itu dari jasa giro adalah 160. Pajak yang masih harus disetor ke negara adalah 40. Ya, ini untuk jurnal pembayaran jasa giro. Baru setelah itu penutupan rekeningnya. Asumsinya rekening giro falasnya Tuan Sudaryanto ini mau diambil tunai. Berarti jurnalnya rekening giro Tuan Sudaryanto ditutup, pindah ke debit. Nah, tadi ada sebanyak 40.160. Dari mana? Yang tadi saldo terakhirnya itu 40.000 ditambah dengan jasa giro terakhir yang masih menjadi haknya 160. Maka saldonya bertambah menjadi 40.160 yang akan diambil. Tapi dikenakan biaya penutupan rekening sebanyak 10, ya. Nah, bagi bank itu pendapatan, bagi si Sudaryanto itu merupakan beban. Nah, berarti Sudaryanto menerima bersihnya hanya 40.150. Diambil secara tunai berarti kas USD berkurang, kas kita berkurang, kas bank berkurang karena diberikan kepada Sudaryanto 40.150, ya. Karena ini bersifat tunai, ada transaksi aliran falas keluar dari bank, maka kita harus mengambil ketersediaan falas kita dari kantor pusat. Berarti rekening uang kertas asing kita, simpanan UK kita di kantor pusat berkurang 40.150,
RAK kantor pusatnya 40.150 karena kita akan berikan kepada Sudaryanto. Ya, begitu. Terima kasih ya. Penutupan ini bisa diambil dengan berbagai macam cara, tidak hanya secara tunai. Bisa saja melalui dipindah bukukan ke giro rupiahnya bisa. Tinggal diganti akun dari kas USD-nya ini dimainkan atau ditransfer ke rekening lain melalui clearing pun bisa ya, atau dipindah bukukan ke tabungan falasnya pun bisa ya. Jadi berbagai macam cara dari hasil penutupan rekening ini bisa diambil berbagai macam cara ya. Oke, demikian penjelasan mengenai giro valuta asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.